Kenapa sesuatu yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun, bisa hancur berantakan hanya dalam hitungan detik? Ya, kita sedang berbicara tentang kepercayaan. Banyak orang bilang, kepercayaan itu seperti cermin. Sekali ia pecah, kamu mungkin bisa menyatukannya kembali, tapi kamu akan selalu melihat retakan di dalamnya. Di video kali ini, kita tidak akan sekadar membahas cara meminta maaf. Kita akan membedah sebuah ruang gelap yang rumit, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan yang sudah mati secara filsafat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus berani melihat ke dalam cermin yang pecah itu dari dua sudut pandang sekaligus. Pertama, dari sudut pandang korban. Orang yang kepercayaannya dikhianati. Bagi mereka, ini bukan cuma soal rasa kecewa. Ini tentang rasa aman yang dirampas paksa. Setiap kata-kata manis dari pelaku, kini terdengar seperti ancaman baru. Ada ketakutan mendalam bahwa jika mereka percaya lagi, mereka akan hancur untuk kedua kalinya. Kedua, dari sudut pandang pelaku. Orang yang merusak kepercayaan itu. Ada rasa bersalah yang menggerogoti, kebingungan, dan keputusasaan. Ada ambisi besar untuk segera memperbaiki semuanya. Tapi seringkali, rasa bersalah ini membuat pelaku menjadi egois, mereka menuntut dimaafkan dengan cepat, tanpa sadar bahwa luka yang mereka buat terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Lalu, bagaimana filsafat memandang hal ini? Kita mulai dari Stoikisme. Filsuf Epictetus pernah mengenalkan konsep dikotomi kendali. Dalam hidup, ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang sama sekali di luar kendali kita. Wahai para pelaku, dengarkan ini baik-baik. Keputusan orang lain untuk memaafkanmu, perasaan curiga mereka, dan apakah mereka mau mempercayaimu lagi atau tidak, adalah hal yang berada di luar kendalimu. Kamu bisa memohon sampai menangis darah, tapi kamu tidak bisa memaksa hati orang lain berubah. Secara stoik, berhentilah berfokus pada hasil. Berhentilah menuntut mereka untuk percaya lagi. Fokuslah pada satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan saat ini, yaitu perubahan perilakumu sendiri. Bergerak ke filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre pernah menulis bahwa manusia adalah hasil dari apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia janjikan. Kata-kata maaf itu murah. Kata-kata janji tidak akan mengulangi lagi itu boros energi kalau tidak dibarengi dengan perubahan eksistensi dirimu. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan trauma sang korban adalah dengan membangun rekam jejak baru yang konsisten secara diam-diam. Jangan sibuk meyakinkan mereka lewat mulut. Biarkan waktu dan konsistensi tindakanmu yang berbicara. Kepercayaan tidak direbut kembali dalam semalam, ia dibangun ulang bata demi bata lewat pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Di Jepang, ada sebuah filosofi indah bernama kintsugi. Sebuah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur serbuk emas. Ketika mangkuk kintsugi itu selesai diperbaiki, ia tidak menyembunyikan retakannya. Retakan itu justru dipertegas dengan warna emas yang berkilau. Ini adalah logika penerimaan. Jika hubungan kalian berhasil melewati badai ini, ketahuilah bahwa kepercayaan yang kembali tumbuh tidak akan pernah sama persis dengan yang dulu. Hubungan kalian yang baru akan memiliki retakan sejarah. Tapi secara filsafat, retakan itu tidak selalu buruk. Jika dilewati dengan kejujuran yang brutal dan rasa tanggung jawab yang baru, hubungan itu justru bisa menjadi jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bernilai. Seperti keramik yang direkatkan oleh emas. Pada akhirnya, untuk kamu yang sedang berjuang mengembalikan kepercayaan, atau kamu yang sedang bimbang untuk percaya kembali, berdamailah dengan konsekuensi hidup. Jika pada akhirnya cermin itu terlalu hancur dan tidak bisa disatukan lagi, terima itu sebagai takdir yang harus dijalani. Tugas kita sebagai manusia bukan memastikan semua orang kembali menyukai kita, tapi memastikan bahwa diri kita yang sekarang telah bertransformasi menjadi manusia yang jauh lebih layak untuk dipercaya oleh siapapun di masa depan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di frame berikutnya.